dengan mengharap berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pengajian kita membaca kitab Syarah Nashaihul Ibad Alal Munabbihat karya Syekh Nawawi Al-Jawi mensyarah kitab Munabbihatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga pengajian ini bisa memberikan tambahan kesadaran, pengetahuan bagi kita semuanya dalam menghadapi sebagaimana judul kitab ini, Al-Munabbihat, alarm, pengingat, alal istidad liyaumil mi'ad, untuk persiapan menghadapi hari yang telah ditentukan, hari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita di Babus Sulasi, jadi makalah yang berisi 3 bagian, 3 frasa, 3 poin di Al-Maqalah As-Saminah. Jadi kita mulai dari Al-Maqalah As-Saminah. Ini sayangnya di tayangan PDF-nya tidak bisa mendapatkan PDF yang sempurna sebagaimana kitab syarah yang dicetak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminatu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Radhiyallahu anhu qala. Makalah yang ke-8, jadi an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu radhiyallahu anhu, wasmuhu Abdurrahman ibnu Sahr, dan nama Abu Hurairah adalah, nama aslinya yang terkenal adalah Abdurrahman ibnu Sahr. Orang yang datang berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah hampir selesai dalam perang Khaybar, dalam menaklukkan Yahudi Khaybar. Dan sepertinya Allah memberi kesempatan kepada rombongan Abu Hurairah ini yang datang dari Daus, ya, Bani Daus ini, untuk ikut bersama-sama Nabi dalam menerima kemenangan di perang Khaybar. Jadi datang bersama kira-kira 80 orang dari kaumnya. Ketika datang ke Madinah, Nabi sedang berada di Khaybar, maka Abu Hurairah pun segera menyusul ke Khaybar. Nah, sampai di sana hampir menang itu perang Khaybar. Kemudian ini pada tahun ke-6 Hijriah kira-kira, Rasulullah SAW setelah selesai perang Khaybar itu mau memberikan ghanimah kepada Abu Hurairah karena memang dia ikut hadir dalam kemenangan itu. Tapi Abu Hurairah dengan tegas menolak pemberian ghanimah itu dan mengatakan bahwa kedatangannya untuk berjumpa dengan Nabi itu bukan untuk mendapatkan ghanimah, tetapi dia datang untuk bisa mendapatkan ilmu yang telah Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad. Jadi datangnya untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan Islam yang Nabi terima dari Allah. Walakin alimni mimma allamakallah. Maka cara simbolis, kemudian Abu Rasul minta untuk membentangkan selendangnya, dan di atas selendang itu Nabi berdoa, mendoakan agar Abu Hurairah ini selalu ingat apapun yang dia dengar, yang dia lihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejak itu kemudian Abu Hurairah pun dengan sangat serius mempelajari apapun yang berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi yang dia dengar langsung dari Nabi, sampai untuk bisa dekat dengan Nabi, Abu Hurairah tinggal di masjid menjadi ahlu sufah. Nah, kaum sufi yang sekarang dikenalnya ahlu sufah, tinggal di samping masjid. Padahal Abu Hurairah juga punya keluarga, tetapi
karena konsentrasi dan keinginannya untuk bisa semakin dekat dengan Nabi, mengantarkannya, memilihnya menjadi ahli sufa. Dan dalam jajaran perawi hadis, maka Abu Hurairah ini dikenal sebagai sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Yang paling banyak riwayat hadisnya, dia menyebutkan ada sekitar berapa tuh 8.000 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, atau menyebutkan 5.000-an hadis dari Abu Hurairah. Padahal bersama Nabi hanya kira-kira 3 tahun. Tapi ya itulah karena konsentrasi beliau hanya di bidang hadis, dan dia berkesempatan untuk meriwayatkan hadis dengan sebanyak itu karena dia punya masa hidup yang lebih lama setelah Rasulullah wafat. Jadi dia wafat, Abu Hurairah ini wafat pada tahun ke-57 Hijriah. Jadi hampir 50 tahun setelah Nabi wafat, ya 47 tahun setelah Nabi wafat, sehingga dia berkesempatan untuk banyak meriwayatkan hadis yang dia dengar dari Nabi maupun dari sesama sahabat Nabi. Nabi radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam Al-Maqalah As-Saminah ini, annahu qala, bahwasannya Abu Hurairah atau Abdurrahman ibnu Sa'ad itu berkata, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, salasun munjiyatun. Ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan seseorang dari bahaya, dari adab tentunya kalau di hari kiamat. Ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan. Jadi mukhlisatun li sahibiha minal adab, yang bisa membebaskan seseorang dari kemungkinan adab di hari kiamat. Wasalasun muhlikatun, dan juga ada 3 perkara yang membinasakan. Yang kita baca ini. Kita baca ada salasun munjiyatun wasalasun muhlikatun. Nah, ada 3 perkara yang membinasakan. Ai muqiatun li fa'iliha fil halak, yang bisa menjerumuskan jadi pelaku 3 perkara ini kepada kebinasaan. Jadi ada 3 yang bisa menyelamatkan, ada juga 3 perkara yang bisa membinasakan. Wasalasun darojatin. Wasalasu darojatin. Dan ada 3 derajat, 3 level, 3 tingkatan. Manazil fil akhirah, 3 tingkatan di akhirat. Wasalasu kafarotin. Dan ada 3 perkara yang bisa menghapuskan, menjadi kifarat, jadi bisa menghapus, menutup lidunubi amiliha, dosa-dosa orang yang melakukan 3 perkara ini. Ini kata Abu Hurairah dari Nabi. Jadi ada 3 perkara, dan 3 perkara adalah 4 macam. 3 yang menyelamatkan, 3 membinasakan, 3 tingkatan, dan 3 penghapus dosa. Ammal munjiyatu. Nah, sekarang yang pertama, ammal munjiyatu. Adapun yang 3 yang menyelamatkan itu adalah, nah ini yang 3 yang menjadi penyelamat manusia. Jadi yang menyelamatkan, maka yang pertama adalah fakhosyatullahi ta'ala fis-sirri wal alaniyah. Yang pertama adalah khosyatullah, rasa takut kepada Allah yang maha tinggi, fis-sirri, dalam keadaan
rahasia sembunyi, wal alaniyati, dan dalam keadaan terang terbuka. Ini khosyatullah, rasa takut. Yang kalau dalam psikologi manusia, rasa takut itu bisa, ya, manfaatnya adalah menghindarkan orang dari kemungkinan kesalahan. Nanti rasa takut itu fungsi utamanya mencegah orang dari kesalahan. Misalnya orang yang takut kebakaran, takut panas, maka dia menjauhi api. Orang yang takut tenggelam, dia nggak main di air, ya kan? Orang yang takut kecelakaan, misalnya akan hati-hati di jalan. Jadi ketakutan itu secara psikis, jadi ini salah satu insting manusia, survival insting manusia itu rasa takut akan bahaya. Jadi orang itu punya insting takut akan bahaya. Jadi kalau ada sesuatu yang akan dianggap membahayakan dirinya, maka insting manusia itu dengan rasa takutnya akan menghindar. Jadi ini, nah, yang menyelamatkan adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentu yang paling mudah takut apanya? Takut azabnya, takut murkanya, takut tidak mendapatkan rahmatnya, takut kalau kasih sayang dicabut dari kehidupan kita. Nah ini yang menyelamatkan adalah takut kepada Allah fisirri, dalam keadaan rahasia, sembunyi, nggak ketahuan orang, wal alaniyah, dan dalam keadaan ramai terbuka. Udimasirru li'anna taqwa fi a'la darujah. Jadi didahulukan kata fisirri karena ketakwaan kepada Allah dalam keadaan sembunyi, sepi, rahasia itu adalah a'la darujah. Ini penjelasan Syekh Nawawi. Nah, kalau dalam cerita banyak kita dapati, misalnya, jadi dalam kisah Nabi Yusuf, di antara yang bisa menyelamatkan Nabi Yusuf dari godaan Imro'atul Aziz adalah karena rasa takutnya kepada Allah. Dia selamat dari godaan itu. Dan dalam cerita, kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, ada cerita 3 orang yang terjebak di dalam gua, yang mereka itu tidak bisa selamat, tidak bisa keluar dari gua itu. Jadi batunya didorong bertiga, nggak bergeser. Berteriak pun nggak akan ada yang bisa mendengar. Maka dalam cerita itu, di antara amal yang membuat ketiganya bisa selamat adalah karena ada orang yang di antara bertiga itu pernah punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang itu urung membatalkan maksiat yang sudah terbuka di depan mata. Begitu orang itu bisa membatalkan dosa karena takut kepada Allah, maka akhirnya dia terselamatkan dari bahaya terjebak di dalam gua itu dalam cerita itu. Dulu zaman belajar di Libya itu sempat ada bacaan qiraah. Jadi bacaan cerita tentang Al-Miski. Masih ingat dulu Al-Miski itu cerita. Jadi orang yang karena takut melakukan dosa, sampai akhirnya dia mencari cara untuk bisa terbebaskan dari dosa itu, sampai akhirnya dalam cerita itu orang ini berpura-pura menjadi orang gila dan melumuri seluruh badannya dengan, nah mohon maaf ya, dengan kotoran. Jadi dengan tinja, dengan kotoran itu dilumuri badannya, sehingga karena tampilan seperti itu akhirnya orang ini bisa selamat dari dosa, dari godaan dosa. Dan karena terselamatkan itulah sampai kemudian disebut al-miski. Jadi secara dohir
yang tampak pada orang itu adalah kotoran manusia, tapi ternyata yang diterima oleh orang di sekitarnya adalah berikutnya adalah aroma harum, aroma miski, aroma parfum. Jadi ini tentang khosyatillah, dan saya yakin di kalangan kita ini mungkin ada pengalaman-pengalaman ketika orang itu masih memiliki rasa takut kepada Allah, maka itu akan menyelamatkannya dari kemungkinan bahaya yang akan terjadi. Jadi takut adabnya, takut neraka, takut nggak kebagian rahmatnya, takut murkanya, dan sebagainya. Ini semua alasan yang menyebabkan orang takut kepada Allah ini adalah al-munjiyat yang pertama. Jadi penyelamat dari bahaya pertama adalah takut kepada Allah. Yang kedua, ini sudah kita pahami juga. Yang bisa menyelamatkan nih secara ekonomi, wal qasdu fil fakri wal ghina. Wal qasdu, dan sederhana, sedang-sedang saja, nggak bermewah-mewahan, nggak berlebih-lebihan. Fil fakri, jadi dalam keadaan miskin, wal ghina, dan ketika kaya. Wah, ini kalau orang sederhana ketika miskin sih gampang, tapi sederhana ketika kaya. Nah, itu teorinya sulit, tetapi kenyataannya orang baru bisa dikatakan sederhana itu ya ketika memang kaya. Kalau miskin sederhana itu malah susah. Jadi kalau orang fakir gimana sederhana, orang untuk di kebutuhan pokok aja masih kurang kok. Nah, kalau saya memahami al-qasdu, hidup sederhana, ini justru kalau dalam poin ini tantangannya bagi orang kaya, bagi orang yang walbina. Jadi kalau al-qasdu fil fakri, ya memang adanya itu, nggak ada yang lain. Tapi kalau walgina, orang yang kaya raya, orang yang punya segalanya, tapi kemudian dia memilih untuk hidup al-qasdu, hidup yang sederhana. Jadi kalau dibikin garis misalnya gitu ya. Jadi misalnya kalau kita bikin garis angka dari 1 sampai 10. Ketika orang punya sampai 10, maka dia dikatakan sederhana kalau dia bisa hidup di bawah standar, nah, kira-kira ya standar 8, 7, 6. Itu masuk sederhana kan? Nah, kalau nanti di bawah itu nih juga agak apa namanya tipis juga. Ini pelit. Nah, ini apa bedanya sederhana dengan pelit? Kalau pelit itu kan sampai orang tidak mau menunaikan kewajibannya. Jadi kewajibannya nggak dibayarkan, itu pelit. Tapi kalau al-qasdu ini biasanya pada tinjauan konsumtif. Jadi sesuatu yang dia perlukan, yang dia pakai dalam konsumsi kehidupan, makanya dijelaskan Syekh Nawawi, yaitu at-tawassutu fil ma'isyah. Maksudnya qasdu adalah tawassut fil ma'isyah. Jadi orang yang bergaya memilih sedang dalam urusan ma'isyah. Nah, ini kalimat sedang ini kalimat relatif ya bahasanya. Nah, jadi mungkin ada orang yang belanja 100.000 itu pelit, karena harusnya dia belanjanya menurut angka normalnya harusnya 200.000 misalnya gitu ya. Ini kalimat cost dan berlebih atau pelit ini sangat relatif ya. Sangat tergantung pertama kepemilikan, yang kedua sangat tergantung pada kebutuhan. Jadi misalnya tadi kan orang yang punya kebutuhan 10 lalu dia hanya tutup 7, maka kalau sesungguhnya dia punya 10-nya itu ya namanya pelit. Nah, punya kewajiban 70 kok hanya dibayar 7 ya pelit. Nah, tapi kalau misalnya orang punya punya 10 lalu dia mengkonsumsi yang dia cukup hanya 7. Nah, nanti ini al-qasdu. Nah, setelah al-qasdu ini dengan sederhana dalam ma'isyah,
nanti orang akan bisa menyisihkan di alokasi pembelanjaan yang lain. Karena ada kebiasaan di kita, masyarakat kita ini ya, dalam konsumsi itu ya. Ini mohon maaf, jadi ada sebagian orang itu yang dalam pola konsumsinya sedikit cukup, banyak habis. Nah, ini kan menunjukkan tidak punya standar. Sedikit cukup, tapi kalau ada banyak habis juga. Nah, ini kita perlu membuat standar. Jadi standar pertengahan al-qasdu. Jadi tawassut yang sedang menurut standar keperluan kita itu yang seperti apa. Wallah alam, ya, misalnya kayak apa itu kendaraan. Nah, itu kan termasuk sekarang itu barang konsumtif ya. Nah, alat komunikasi, HP, konsumtif jangan diartikan cuma makanan saja. Jadi karena ada banyak keperluan yang di luar makanan itu sesungguhnya masuk dalam sekarang al-hajiyat, sesuatu yang diperlukan, yang kalau tanpa itu orang mengalami kesulitan. Jadi misalnya kayak sekarang kan, jadi alat transportasi itu sudah merupakan hajiyat, bukan sekadar tahsiniyat. Alat komunikasi nah, itu juga sudah menjadi hajiyat. Nah, keperluan kalau orang zaman sekarang nggak punya HP, wah udah HP-nya pun sekarang udah misalnya gitu, udah sekarang pakai smartphone, udah nggak pakai yang tulalit pun itu sekarang sebenarnya smart harus yang cerdas gitu kan. Nah ini seperti ini ya perlu memposisikan yang al-qasdanya itu yang mana, yang sedangnya yang mana, moderat yang mana. Memaksakan melebihi keperluan bisa masuk dalam kategori berlebihan, jadi berlebihan. Kemudian tidak memenuhi yang harusnya diperlukan bisa masuk kategori pelit. Nah, kalau ya bab ini Al-Quran memuji di antara ciri hamba Allah ibadur Rahman, kalau referensi dalam Al-Quran, ini bisa kita buka dalam surah Al-Furqan tentang jadi orang-orang yang disebut ibadur Rahman yang dijanjikan surga itu. Jadi ada tentang orang yang moderat dalam pembelanjaan dalam surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-67. Ini bisa dibaca di situ. Ada firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi ibadur Rahman yang nanti dijanjikan surga pada ayat ke-75, di antara sifat mereka, sikap mereka, perbuatan mereka adalah walladzina idza anfaqu, dan orang-orang yang ketika berbelanja, membelanjakan hartanya lam yusrifu, tidak berlebihan, walam yakturu, juga tidak pelit, lam yudayyiqu tadyiqal asyiha, jadi enggak bikin sempit sesempitnya orang pelit. Wakana baina dzalika qawama. Ya di antaralah enggak boros juga tidak pelit. Jadi ini yang kalau sekarang dalam situasi krisis kehidupan yang seperti sekarang ini tentu ilmu al-qasdu fil fakri wal ghina menjadi sangat penting yang bisa menyelamatkan dapur kita, bisa menyelamatkan ekonomi kita, cash flow kita. Jadi nanti apa? Kalau nanti misalnya sudah situasinya longgar, jadi sudah musir bukan muksir. Kalau dalam bahasa fikih ada yang ekonominya musir, ada ekonominya muksir. Kalau lagi sulit ya, ini tentu harus sama-sama menyadari bahwa situasi sulit. Insya Allah kalau dalam bahasa survival, alam memberi kita banyak yang kita perlukan. Tapi ya alam tidak menyediakan semua yang kita inginkan. Jadi kalau hidup dengan sederhana, insya Allah berkecukupan. Yang membuat kita menjadi kurang itu adalah bukan kebutuhan, tapi yang bikin kekurangan adalah karena gaya. Nah, itu kan. Nah, gaya itu kan.
Nah, itu yang bikin jadi apa namanya ekonomi menjadi cash flow menjadi berantakan. Oke ya, ini yang jadi al-munjiat yang kedua, ini yang sekarang sangat terasa bahwa dalam krisis ekonomi seperti sekarang ini, maka pola hidup sederhana, tidak berlebihan, dan juga tidak pelit. Nah, itu yang akan membantu menyelamatkan orang dari kesulitan ekonomi. Jadi ini penjelasan Syekh Nawawi, at-tawassutu fil ma'isyah. Tawassut sedang-sedang. Ada makna lagi tawassut itu maknanya keseimbangan, tawazun. Keseimbangan, balancing. Jadi balancing antara uh, pengeluaran dan pemasukan. Itu kalau nggak balance bisa kacau. Pemasukan yang lebih besar daripada pengeluaran, nah, income lebih besar daripada outcome, itu kalau nggak hati-hati ya bikin banyak masalah. Jadi orang yang lebih banyak makan daripada pengeluaran, nah itu bisa ada apa itu, jadi sebuah penyakit kan, kolesterol, darah tinggi, ya, itu apa namanya, gula darah ini kan, dan penyakit-penyakit PTM tidak menular itu kan diantaranya karena income lebih besar daripada outcome. Sebaliknya kalau outcome-nya lebih besar daripada income, peribahasa dulu, besar pasak daripada tiang, ya ambruk lah. Nah, kalau dalam tubuh kita, kalau pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan, bisa dehidrasi, dehidrasi dan bisa apa bahaya. Itu. Bi'allam yujawis fihal hadda. Bi'allam yujawis, Syekh Nawawi menjelaskan tawasud itu jadi balancing, keseimbangan, bi'allam yujawis, tidak melampaui fiha, dalam ma'isyah itu al-hadda, batas. Jadi hidup itu harus punya batas. Jadi membatasi diri, membatasi keperluan. Jadi itu yang sangat penting. Hidup kalau tidak bisa membatasi keperluan, maka nanti akan terjebak kepada gaya hidup yang tidak pernah ada habisnya. Ini kalau penjelasan Syekh Nawawi begitu. At-tamasud fil ma'isyah bi alam yujawis fil hadda wa radiya bidzalika. Nah, dan ridho, jadi apa namanya, menikmati, senang dengan situasi itu. Hidup sederhana itu senang. Nah, ini di Jakarta ini suka ada kita makan sederhana tapi tidak sederhana. Rumah makan sederhana itu yang banyak apa, rumah makan sederhana tapi bayarnya nggak sederhana. Oke. Yang ketiga, al-munjiat yang ketiga adalah wal adlu fir ridho wal ghadab. Wah, ini yang ketiga adalah adil. Fir ridho, dalam keadaan ridho, wal ghadab, dan dalam keadaan marah. Wah, ini. Karena kecenderungannya apa? Ketika orang ridho, maka dia didominasi oleh rasa cinta. Rasa cinta, rasa senang itu ya bisa saja sampai akhirnya mengabaikan aspek keadilan. Jadi orang kalau ridho, kalau senang, jadi yang salah pun bisa tampak indah. Oke, itu. Jadi ini subjektivitas ya. Makanya disebutkan al-adlu. Jadi adil. Ridho dalam keadaan ketika orang senang, ketika ridho. Jadi sebab kalau ketika orang ridho, ketika orang senang itu ya melampaui batasnya adalah sampai akhirnya melihat sesuatu yang salah pun menjadi baik, menjadi benar. Ini bahaya. Jadi itu ya, tetap harus al-adlu fir itu. Adil ketika dalam keadaan senang, keadaan ridho. Nah, itu bukan pekerjaan yang mudah. Jadi orang dalam keadaan itu ketika menilai ini orang salah, tapi dia ini orang yang kita sukai. Apakah masih tetap dianggap benar? Nah, atau dianggap salah? Nah, subjektivitas orang ridho itu seringkali nggak adil di sini. Jadi nggak adilnya sampai ketika orang itu salah masih dianggap benar. Nah, begitu juga wal ghadab.
Adil ketika orang marah. Nah, itu juga sebaliknya. Ketika orang marah, maka yang dia lihat semuanya menjadi salah. Meskipun benar tampak salah. Makanya diperlukan namanya standar al-adl. Ada standar apa namanya? Adil, objektif. Jadi objektif dalam menilai ya, ketika senang maupun ketika marah. Karena tadi subjektivitas orang itu ketika senang maka semuanya akan menjadi indah, ketika marah semuanya menjadi salah. Ini apa namanya hal yang manusiawi terjadi di dalam kehidupan sehari-hari manusia. Jadi ujiannya itu. Maka salah satu cara ini yang kalau insaf atau adil itu adalah ketika kita mau menilai sesuatu dalam keadaan marah atau keadaan itu ridho misalnya gitu, maka di antaranya adalah memposisikan seandainya kalau kita yang ada dalam posisi itu. Jadi misalnya dalam menilai orang yang salah. Nah, itu di antara caranya adalah bagaimana kalau seandainya saya ada dalam posisi itu. Apa yang sebaiknya saya dapatkan? Apa yang sebaiknya, apa yang sesungguhnya saya inginkan. Jadi ini salah satu cara ya dalam membuat standar adil itu adalah dengan membayangkan, memposisikan diri ada pada posisi orang yang dinilai. Dalam kondisi marah, kondisi murka. Ini sesuatu yang berat. Dan dalam ujian hidup yaitu ketika ridho, ketika senang semuanya indah, nggak ada yang salah. Ketika marah semuanya salah, nggak ada yang benar, nggak ada yang indah. Makanya dari dosen jadi guru itu nggak boleh menilai dalam keadaan yang tidak alami, tidak natural. Hakim nggak boleh memutuskan perkara dalam keadaan yang dia tidak natural. Jadi, maka dalam istilah fikih itu kan nggak boleh hakim memutuskan perkara ketika dia sedang lapar banget, bahkan sedang kebelet, itu nggak boleh memutuskan perkara. Jadi karena dalam kondisi psikologis yang tidak stabil. Oke. Ini 3 perkara yang dinilai akan disebutkan al-munjiyat yang menyelamatkan manusia. Pertama adalah rasa takut kepada Allah dalam keadaan sunyi maupun nyata. Kemudian yang kedua adalah bersikap sedang, tawasud, ya, dia balance dalam hal ekonomi dalam keadaan miskin maupun kaya. Yang ketiga adalah bersikap adil dalam keadaan suka maupun murka. Nah, itu al-munjiyat, 3 munjiyat. Nah, sekarang berikutnya wa ammal muhlikat. Adapun 3 perkara, wasalasun muhlikat, 3 perkara yang membinasakan. Jadi 3 perkara yang membinasakan. Pertama adalah fasyuhun syadidun. Fasyuhun syadidun. Ini yang pertama, ini muhlikat yang membinasakan. Pertama adalah ini. Jadi pelit yang keterlaluan. Pelit, kikir, bakhil, sampai itu yang keterlaluan. Bukhlun syadidun. Sampai fala yu'addi ma alaihi. Penjelasan Syekh Nawawi, bukhlun syadidun itu sampai tidak menunaikan ma alaihi, apa yang menjadi kewajibannya, min haqqillahi ta'ala, berupa hak Allah seperti zakat dan sebagainya, wa haqqil khalqi, dan hak sama manusia, bersedekah, membantu orang susah. Jadi orang yang sampai kalau suhun syadid itu bahkan untuk dirinya sendiri pun nggak mau. Jadi ini saking pelitnya itu sampai suhun syadid. Maka ada istilah kalau mau nolongin orang pelit yang sedang
apa namanya, hanyut di sungai, apa itu ya jangan diminta ini berikan tanganmu kepadaku. Kalau dia nggak mau ngasih tangan ya enak banget, tangan saya dikasih orang. Kalau mau nolong orang yang pelit sedang mau tenggelam itu adalah kasih aja, ini tanganku ambillah. Jadi jangan suruh ngasih tangannya. Jadi ini tali, peganglah, ambillah. Nah, dia maunya ngambil, dia nggak mau ngasih, ya suruh ngambillah. Menolong orang pelit. Wa fi riwayatin. Nah, dalam riwayat yang lain di hadisnya ini kalimatnya fasuhun muta'un. Jadi pelit yang diikuti. Pelit yang diikuti ai bukhlun yuti uhul insan. Jadi bukhlun yuti uhul insan. Jadi rasa pelit yang manusia itu mengikutinya. Amma law kana al-bakhlu mawjudan fi nafsi ghairu muta'in fala yakunu muhlikan li'annahu minas sifatil lazimah lin nafsi. Amma law kana al-bukhlu, adapun kalau sifat pelit mawjudan itu ada fi nafsi pada seseorang. Aslinya pelit itu setiap orang punya. Jadi insting untuk mencintai sesuatu itu ada yang disebut dalam surah Ali Imran 14. Zunalina si hubus syahwati minan nisa'i wal badal, setelah ayah itu insting manusia. Ini manusia kalau punya pelit, sifat pelit, tapi ghairu muta'in, tapi sifat pelitnya itu enggak ditaati. Fala yakunu muhlikan. Maka meskipun pelit itu ada, tapi enggak ditaati, dia lawan sifat pelitnya. Jadi, karena manusia itu kan contoh misalnya pelit itu kan misalnya gitu kan. Kalau orang itu punya sesuatu, dia tidak akan mau memberikan ke orang lain kalau dia tidak bisa mendapatkan keuntungan. Makanya kenapa orang kalau beli-beli itu nawar? Kenapa kalau orang jual itu pasang harga yang dia memperkirakan nggak rugi-rugi amat misalnya. Karena orang nggak mau rugi. Itu kan bentuk sifat pelit. Nah, ini satu saat sifat pelit itu harus dilawan. Nah, kalau aslinya semua orang punya sifat pelit. Itu sifat manusiawi karena li'annahu minas sifatil lazimah lin nafsi. Sifat pelit itu adalah menjadi sifat yang melekat pada setiap orang. Makanya di antara pujian Allah kepada orang-orang Ansor dalam surah Al-Hasyr ayat ke-9 itu adalah wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Jadi kedermawanan orang-orang Ansor yang tabawa uddara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi orang-orang Ansor itu orang yang sudah terbukti bisa mengalahkan sifat pelitnya karena ada kebutuhan umat yang harus dia bantu dengan apa yang mereka punya. Termasuk yang sangat keren adalah dalam cerita perpolitikan, kesediaan orang-orang Ansor untuk memberikan hak sebagai khalifah pengganti Rasulullah di Madinah, di kampung halamannya orang Ansor itu, jadi 4 khulafaur rasyidin kesemuanya adalah dari golongan orang-orang muhajirin. Wah, itu pengorbanan yang luar biasa. Di zaman sekarang, wah, ini kalau udah urusan jabatan, rebutan lah. Tapi orang Ansor karena melihat peta bahwa yang harus dipimpin oleh kaum muslimin saat itu bukan hanya Madinah. Memang dulu orang Ansor pemimpin Madinah, tapi sekarang faktanya kaum muslimin sudah memimpin Jazirah Arab. Maka jadi yang berkompeten untuk memimpin Jazirah Arab ya selama masih ada orang Quraisy ya orang Quraisy lah. Jadi masalah kompetensi ya itu mereka bisa itu. Jadi yuk siruna lamfusihim meskipun tadinya juga pengen, tapi ketika ada hajat publik ya, mengharuskan bahwa yang mimpin orang Arab itu adalah mereka orang muhajirin, wah itu mereka berikan. Itu jadi orang yang bisa melawan sifat pelitnya, sifat egonya. Jadi kalau makna dari itu kalau di luar
masalah materi kan pelit itu bisa maknanya adalah egois. Selama ini kan kita maknai ya suhun itu hanya pada hal yang bersifat materi, dan yang pada urusan dermawan dan pelit. Tapi kalau nanti dalam hal yang di luar materi, kalimat syuhun ini bisa kita bawa pada makna sifat ego. Jadi orang yang maunya menang sendiri atau sendirian. Itu kalau di ayat yang lain kan juga jadi mutafifin ya itu. Oke, itu yang pertama. Jadi yang membinasakan. Jadi pelit itu membinasakan. Egois itu membinasakan. Karena manusia adalah makhluk sosial. Jadi kalau orang lebih mengedepankan egonya, ya akan jadi binasa lah. Membinasakan diri, membinasakan orang lain. Oke, jadi itu ya. Jadi syuh ini bukan hanya berlaku pada urusan materi, tetapi harus kita bawa, kita pahami pada urusan di luar hal materi yang berkaitan dengan hajat publik. Jadi, karena setiap orang itu memiliki ada jadi sifat pelit sebagai sifat lazimah lin nafsi, tapi manusia adalah makhluk sosial, madaniyun bitabai, orang yang hidupnya dengan jaringan bersama dengan yang lain. Maka apa jadinya? Makhluk yang hidup secara berkelompok jaringan ini, lalu dia hanya mementingkan diri sendiri. Ini jadi kacau. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, wahawan muttabaun. Wahawan muttabaun. Selera, keinginan, kalau di bahasa Arab dikatakan nafsu yang diikuti. Nah, ini untuk menjelaskan tentang hawan muttaba ini, saya sering menggunakan pendekatan bahwa pada diri manusia ini ada tiga pengendali atau tiga motivasi. Jadi pertama adalah nafsu, al-hawa. Yang kedua adalah akal. Yang ketiga adalah agama, yang seringkali dipakai adalah hati nurani, nafti kolbaka. Nih. Kalau pertimbangan hawa, al-hawa itu adalah suka dan tidak suka, like and dislike. Itu pertimbangan hawa. Kalau suka, meskipun bahaya, ya namanya juga suka, tetap akan diambil. Kalau nggak suka meskipun berguna, ya ditolak. Itu al-hawa. Jadi suka dan tidak suka. Kalau akal, itu sudah agak meningkat dikit lagi. Dia sudah mulai berpikir berguna atau berbahaya. Berguna atau berbahaya. Itu menggunakan akal. Dan biasanya akal ini dipakai dalam mengelola urusan dunia. Jadi kalau hawa itu lebih pada ego ya, pada diri sendiri. Kalau akal ini biasanya sudah pada lingkungan sekitar. Makanya jadi untuk mengelola kehidupan itu ya di antara yang diperlukan adalah mengasah akal dengan ilmu. Wa 'allama Adamal asma' kullaha. Mengisi akal dengan ilmu. Nah, yang tertinggi adalah agama. Yang diantara Nabi pakai adalah hati nurani yang seringkali dipakai, keimanan. Kalau di situ sudah menggunakan nanti pertimbangannya baik buruk. Baik buruk dalam agama ini, kalau dalam surah Al-Baqarah itu kan bisa mengalahkan baik buruknya akal. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Nah, kembali ayatnya. Jadi, nah itu yang menjadi landasan ya, motivasi atau pengendali manusia. Maka kalau orang hidupnya dikendalikan oleh nafsu, nah ini yang sangat membahayakan. Contoh yang paling mudah adalah pola makan. Contoh paling gampang itu pola makan. Kalau pola makan mengandalkan nafsu, suka dan tidak suka, maka akibatnya
Selama masih suka, terus dia makan, padahal itu berbahaya. Menurut logika berbahaya. Kalau dia nggak suka, nggak mau makan, padahal itu berguna. Maka begitu orang sudah mendapatkan bahaya akibat makanan, nah untuk mengobatinya, maka pola makannya diganti dengan menggunakan pola makan akal logika yang bekerja. Sehingga orang yang sakit itu dipaksa untuk mengkonsumsi sesuatu yang dia tidak menyukainya. Disuruh makan, minum obat. Dan dilarang mengkonsumsi sesuatu yang dia sukainya, ada pantangan. Itu akal. Nah, makanya jadi kalau orang di rumah sakit, dia bisa mengendalikan diri, mengikuti prosedur hidup dengan akal, dengan logika, dengan ilmu, insya Allah akan cepat sehat. Oke kan? Nah, makanya begitu orang hidup dengan agama yang bisa di atas akal dan nafsu, wah ini tingkatannya bisa lebih tinggi lagi. Oke ya, jadi ini gambar yang moga-moga bisa menjelaskan bahwa hawan muttabak itu adalah muhlikat. Dari mana? Lagi muter-muter nih. Adalah pembinasa yang kedua, muhlikat. Yang ketiga, muhlikat yang ketiga adalah wa'ijabul mar'i binafsihi. Wa'ijabul mar'i, dan ujub seseorang binafsihi atas dirinya sendiri. Nadaruhu ilaiha bi'aidil kamal. Jadi dia memandang dirinya dengan pandangan kesempurnaan. Paling top lah gitu kan. Ma'anisya nikmatillahi ta'ala. Lupa dengan nikmat Allah. Wa ma'al amni min zawaliha. Dan merasa aman bahwa nikmat itu tidak akan pernah hilang. Ini tentang ujub, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling sempurna. Ini adalah membinasakan. Karena begitu orang sudah merasa dirinya itu paling baik, paling hebat, maka dia tidak lagi mau melakukan perbaikan. Kalau dalam kompetisi duniawi, buktinya banyak sekali. Misalnya sekarang, jadi kemana nasibnya Nokia yang dulu menjadi handphone sejuta umat? Ketika dia gagal melakukan perbaikan, maka begitu datang BlackBerry, begitu datang smartphone, wah, di mana nasibnya Nokia? Oke kan? Dulu Samsung misalnya, ketika zaman audio, jadi orang zaman audio ya, Samsung itu jagoan. Nah, begitu sekarang udah zamannya berubah, ya kemana? Ini ya mereka jadi binasa lah. Jadi siapapun yang sudah merasa aman, jadi tidak ada kompetisi, nggak ada perbaikan, maka itu akan binasa. Makanya yang terkenal dalam tradisi Jepang, tradisi Kaizen, adalah tradisi selalu mencari kekurangan diri sendiri. Selalu mencari kekurangan diri sendiri. Ini yang menyelamatkan teknologi Jepang. Jadi kalau tidak ada perbaikan terus-menerus, itu mobil Kijang yang dulu ketika diluncurkan di pasar pertama yang kayak kotak sabun, itu siapa yang tertarik? Itu kan? Nah, tapi begitu ada perbaikan terus-menerus sampai akhirnya, wah sekarang udah berapa varian itu mobil Kijang misalnya. Mobil motor Honda misalnya, dari yang Honda itu tahun 75, 69 itu kalau nggak ada perbaikan terus-menerus, siapa yang mau menggunakan kendaraan itu misalnya. Jadi ini kalau contoh dalam kompetisi duniawi, jadi siapa yang membanggakan diri, merasa sudah sempurna, tidak mau melakukan evaluasi, tidak melakukan perbaikan, maka dia akan mati, akan binasa tergilas zaman. Demikian juga saya yakin dalam kehidupan beragama kita.
dalam kehidupan keimanan kita, akhlak kita. Kalau kita tidak rajin-rajin melakukan evaluasi perbaikan-perbaikan, maka kita akan terjebak ke dalam bahaya yang membinasakan. Al-ijab, jadi apa namanya, ijabul mar'i binafsihi. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, jadi poin ini memberi pesan kepada kita semuanya. Jadi untuk melihat ke orang lain dengan pandangan kemuliaan. Jadi melihat ke sekitar kita dengan melihat bahwa mereka punya kelebihan yang tidak kita punya, siapapun dia. Hatta misalnya orang-orang yang dalam tanda kutip misalnya, orang kaya itu kalau bisa melihat orang miskin dengan pandangan kemuliaan bahwa orang miskin punya kemampuan survival yang tidak dimiliki oleh orang kaya. Sehingga orang kaya bisa belajar untuk survive. Bagaimana nanti kalau satu saat dia mengalami kemiskinan. Orang sehat ketika melihat orang sakit dengan pandangan kemuliaan. Orang yang sakit itu alangkah hebatnya. Dia mampu bertahan dengan sakit yang dia derita. Jadi ini memandang orang lain dengan pandangan kemuliaan, dengan pandangan kelebihan. Sehingga kita akan bisa terus mengasah diri kita bahwa ada terus kekurangan dalam diri kita yang terus kita perbaiki. Jadi sekali lagi bahwa kalau dalam kehidupan kompetisi teknologi kita mendapati teknologi sehebat apapun, begitu dia gagal melakukan perbaikan, membanggakan produk yang sudah dihasilkan, maka tak lama lagi dia akan mati tergilas zaman. Oke ya, ini apalagi teknologi komunikasi dan sebagainya ini udah yang dulu pernah dibanggakan itu pada kemana gitu. Ini 30 tahun yang lalu ketika datang ke Jakarta melihat waktu itu kan patokannya ke Matraman ke Libya itu kan ada Fuji Film. Nah, keren banget zaman itu. Tahun 90-an Fuji Film itu keren banget gitu. Ya, begitu sudah teknologinya orang foto digital. Nah, Fuji Film ya sampai berapa kali lewat ke sana lagi kok lampunya itu sudah nggak ada lagi. Wallahu a'lam bishawab. Oke ya. Nah, itu 3 yang membinasakan. Pertama adalah pelit, kedua egois, nafsu ya. Nafsu. Yang ketiga adalah ujub, membanggakan diri sendiri, merasa diri sudah paling hebat, paling sempurna. Wa ammad darujat, adapun tingkatan. Wa ammad darujat, adapun tingkatan. Tingkatan yang bisa membuat orang di hari kiamat di hari kiamat mendapatkan level tertinggi di sisi Allah. Darajat adalah pertama ini, jadi untuk bisa mendapatkan tingkatan tinggi di surga kelak, pertama adalah ifsha ussalam wa ammad darajat, yang meninggikan derajat orang di hari kiamat. 3 hal itu, pertama adalah fa'ifsha ussalam. Nah, itu jadi mempopulerkan idharus salam bainan nas. Jadi menyampaikan salam. Kalau di syarahnya Syekh Nawawi, izhar, menidharkan. Nah, kalau belajar tajwid, kenapa disebut idhar? Nun matinya jelas. Tidak diidgham, apa diiklab, apa diikhfa. Kalau di istilah tajwid, ya, nun matinya jelas. Man ana, man anta. Nah, itu kan, man nunnya jelas. Tapi kalau idgham kan nunnya matinya hilang. Jadi mimma, jadi padahal minma. Jadi ini diidharkan salamnya itu. Ini alhamdulillah secara umum kita tinggal di masyarakat Muslim Indonesia. Jadi urusan salam ini ya hampirlah sudah diterima dengan baik, bahkan malah rumitnya itu adalah non Muslim pun juga ikut salam.
Meskipun dengan lahjat yang salam ala Indonesia kan beda dengan salam gaya Arab. Kalau salam Arab kan assalamualaikum, jadi lamnya yang panjang. Kalau di salam Indonesia kan bacaannya beda itu. Kalau pakai ilmu tajwid bisa nggak lulus. Assalamualaikum. Nah itu kan pakai tajwid nggak lulus. Assalamualaikum. Nah, mana ada kumnya panjang dalam ilmu tajwid. Tapi itu udah dimaklumi lah insya Allah. Jadi ini kalau pakai kaedahnya itu ya bil ma'ani la bil mabani. Ungkapan salam di kita itu ya. Boleh nggak misalnya kalau misalnya saking apa namanya saklek belajar ilmu tajwid, belajar bahasa Arab, boleh gimana hukum menjawab salam orang salamnya assalamualaikum, itu kan ya tetap saja meskipun salah pengucapan makhrajnya apa itu matnya nggak pas ya kita maklumilah itu bil ma'ani, dia memberikan salam itu harus salam ya. Ini kearifan salam Indonesia ya. Kalau nanti Ustadz Sabiki dan yang lain Ustadz Junaidi Fajri pakai salam Arab ya silakanlah. Assalamualaikum. Arab banget dah gitu. Nah, tapi kalau salam Indonesia Assalamualaikum. Nah, silakan. Jadi ide harus salam bainan nas di antara ya, di tengah-tengah manusia bi antusallim dengan memberikan salam ala man araftahu pada orang yang kau kenal, waman lam ta'rifhu dan orang yang tidak kau kenal. Cuman dalam aturan di Islam itu ya salam ini adalah kalimat ibadah, kalimat tahiyah, tahiyat ahlil jannah, maka hanya diberikan kepada orang sesama muslim. Nah kalau yang non muslim kalau kasih salam gimana? Ya dijawab wa'alaikum. Wa'alaikum. Insya Allah cukuplah. Jadi misalnya orang non misalnya kan sekarang juga banyak kan pejabat bahkan non muslim salamnya fasih assalamualaikum kan waalaikum. Oke sampai situ aja kan. Yang kedua yang meninggikan derajat di hari kiamat pertama salam insya Allah ini mudah kita lakukan. Yang kedua wa it'amut ta'am, wa it'amut ta'am, berbagi makanan, memberikan makan lidhoifi wal ja'i'i, kepada tamu dan kepada orang yang apa namanya kelaparan. Alhamdulillah ya di kita ini punya tradisi bagi makanan itu Indonesia itu kaya sebenarnya. Jadi kaya momen bagi-bagi makanan itu kaya. Jadi kalau yang tinggal di kampung yang punya tradisi bacaan, bagi makanan itu banyak banget gitu. Tradisi bagi-bagi makanan misalnya personal. Orang baru lahir, nah itu hari lahirnya bagi-bagi makanan. Hari ke-7, nah, apa itu akekahan, bagi-bagi makanan. Lalu nanti apa selapanan kalau di Jawa itu 40 hari bagi-bagi makanan selamatan lagi. Itu kan nanti apalagi itu kalau di kampung yang masih ada apa enggak itu turun tanah berapa bulan itu kan jadi dari gendongan mau diturunkan ke tanah ada bagi-bagi makanan lagi. Apalagi itu nanti momentum apa kalau dikabung dengan orang kota misalnya ada ulang tahun bagi-bagi makanan lagi, sunatan bagi-bagi makanan, nikahan bagi-bagi makanan, sampai ketika mati masih ada bagi-bagi makanan. Nah ini apa namanya tradisi jadi babnya bab it'amut ta'am, bagi-bagi makanan. Nah, itu misalnya ini sekarang misalnya ada tradisi di masyarakat kota, Jumat berkah, tiap Jumat orang bagi-bagi makanan di masjid tapi Jumatan. Nah, silahkan it'amut ta'am, bagi-bagi makanan. Oke, itu silahkan mau pakai momen apa saja. Ya, kalau babnya bab bagi-bagi makanan. Jadi itu kan hanya momentum-momentum, judulnya bagi-bagi makanan. Kalau dulu di kampung itu selamatan apa itu ya kesempatan apalagi bagi santri ya selamatan itu apa peningkatan gizi lah gitu ya. Kalau itu nggak boleh ada bikin selamatan makan-makan terus makan enaknya kapan jadi santri. Ini di orang-orang kampung juga zaman dulu begitu. Ya, kalau ini nggak boleh ada selamatan, nggak boleh selamatan tuh kapan makan enaknya kapan, makan ayamnya kapan, makan kambingnya kapan orang.
makan ayam itu kan nunggu ayam sakit atau orangnya sakit yang itu. Jadi ini momentum bagi-bagi makan. Oke, itu silahkan. Doifi wal ja'i. Makanya tamu itu bawa berkahnya gitu. Jadi tadinya di rumah nggak ada makan, begitu ada tamu cari-cari makanan. Tamunya kan nggak ngabisin. Nah, nanti bisa untuk yang di rumah. Kalau perlu dibawain sama tamunya, silahkan. Itu yang kedua. Itu yang bisa menaikkan derajat. Dan bisa kita baca dalam surah Al-Insan. Di antara amalan ahli surga itu adalah wayut imunat to'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Di menjelang akhir juz 29 ya. Amut to'am. Nah, yang ketiga wassolatu bil laili wan nasunia. Jadi yang meningkatkan derajat. Jadi adalah sholat di malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Maksudnya adalah at-tahajjud fi jawfil laili. Sholat tahajud di tengah malam. Disebut tahajud karena tidur duluan. Nah, sudah biar bersemangat. Hala ghaflatin nasi fi laddatin naumi, ketika orang-orang hala ketika ghaflatin nas, kelalaian orang-orang fi laddatin naum, yang lain pada tidur. Nah, di sholat ketika orang sedang pada tidur, sholat tahajud ini adalah amal yang bisa meninggikan derajat orang nanti di hari kiamat. Oke, nggak usah nggak usah di itu selfie, foto sholat tengah malam, nggak usah lah. Itu rahasia dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Orang sholat ini, sholat tahajud itu sholat yang rahasia kok malah dipublikasikan, nanti malah kacau. Oke, itu yang meningkatkan derajat. Nah, lalu yang ketiga, yang berikutnya, wa ammal kafarot, penghapus dosa. 3 penghapus dosa, karena ini judulnya adalah bab sulasi. 3 penghapus dosa. Yang pertama, penghapus dosa itu adalah faisbagul wudu'i fis sabarot. Jadi menyempurnakan wudu pada musim-musim dingin. Kita sih nggak tahu musim dingin. Jadi, kalau yang pernah ngalamin musim dingin, ini yang tinggal di agak utara maupun selatan Katulistiwa, itu terasa kalau musim dinginnya itu bisa sampai di bawah 0 derajat Celcius itu. Wah, itu kalau bisa wudhu menyempurnakan dalam keadaan seperti itu tanpa ada penghangat air, wah ini prestasi. Jadi Rasulullah SAW memberikan apresiasi. Jadi as-sabarot bi fathataini jam'u sabarotin bi fathin wa sukun sabrotin, jamak dari kata sabroh ai itamamul wudu, artinya menyempurnakan wudu fi waqti syiddatil barot, pada waktu dingin yang sangat, bi an ya'ti bisunanihi, dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Jadi misalnya, kalau rukun wudhu itu kan hanya, rukunnya dalam madzhab Syafi'i itu kan niat wudhu, nawaitul wudhu'a, bersengaja aku mau wudhu. Membasuh muka. Jadi muka itu paling gampang adalah bagian kepala yang kelihatan dari depan. Itu namanya muka. Bagian kepala kelihatan dari depan. Kalau dia menyebutkan dari batas tumbuh rambut atas sampai dagu, sampai nanti telinga itu ya. Nah, itu muka. Kemudian membasuh tangan sampai siku. Nah, itu tangan sampai siku. Kemudian mengusap kepala. Ini kalau mohon maaf nih, anak-anak ini kalau wudhu mengusap kepala itu enggak mengusap. Jadi membasahi kepala. Ya, bedanya mengusap dengan membasuh apa? Kalau membasuh airnya yang mengalir. Kalau mengusap tangannya yang menyentuh. Tangannya menyentuh, namanya mengusap. Nah, kalau anak-anak itu suka cuman tangannya nggak ngusap, tapi airnya diperecekin, dibasahin. Itu ya
perlu diluruskan, diajari bahwa kalau kepala itu diusap. Jadi namanya diusap. Nah, itu kan. Nah, kemudian yang kelimanya adalah membasuh kaki sampai ke mata kaki. Yang keenam rukunnya berurutan. Muka, tangan, kepala, kaki. Itu rukunnya. Nah, sunnahnya kan banyak. Cuci tangan sebelum wudhu, berkumur, dan berkumur, istinsyak di hidung kalau nggak puasa. Kemudian membasuh dengan 3 kali, membasuh 3 kali. Itu kan rukun sunah-sunahnya, itu menyempurnakan. Sampai nanti tutup dengan doa asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alna tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ini menyempurnakan wudu. Nah, ini menjadi penghapus dosa. Yang kedua, wa naqlul aqdami ilal jama'ati. Naqlul aqdam ilal jama'ati. Jadi menggeser kaki, menggerakkan kaki untuk sholat berjamaah. Ilas sholati ma'al jamaah, menggeser kaki untuk sholat berjamaah. Ya, ini berjamaah ini alhamdulillah secara umum ya masyarakat kita, terutama kalau di tanah suci, semangat berjamaah ke masjid luar biasa. Moga-moga di tanah air juga mulai semangat berjamaah ke masjid. Makin banyak itu langkah kakinya. Gimana kalau pakai motor? Nah, ini. Ya, seperti teks-teks buku Arab itu semuanya langkah kaki itu. Bukan putaran roda, belum ketemu dalilnya putaran roda. Jadi yang dicatat adalah langkah kaki. Kalau harusnya kalau rumahnya yang jalan kaki dari masjid makin banyak, wah itu merasa memiliki banyak peluang yang lebih banyak. Ya, waktunya udah lewat. Nah, kemudian yang terakhir yang mukaffirat adalah yang penghapus dosa. Jadi karena kalau orang melangkah ke masjid itu kan mau sholat jamaah, itu kan setiap langkah menghapus satu dosa, meninggikan 1 derajat gitu, kalau di antara hadisnya. Yang ketiga terakhir, wantidorus sholati ba'das sholat. Jadi penghapus dosa. Yang ketiga adalah menunggu sholat setelah sholat. Jadi sudah sholat, misalnya sekarang sholat asar sudah selesai, nunggu sampai maghrib. Maghrib sudah selesai, nunggu sampai nanti isya. Misalnya kalau bisa pulang, kalau nunggu isya sampai subuh, silakan aja kalau mau, misalnya gitu. Nunggu sholat setelah sholat. Jadi biasanya kalau sedang haji, sedang umroh itu pada rajin ini, menunggu sholat sampai sholat. Kalau di Indonesia, di tanah air biasanya yang agak singkat itu maghrib sampai isya, itu ada sebagian besar yang menunggu sholat untuk sholat. Liyusolliyaha fil masjid. Jadi untuk melaksanakan sholat di masjid. Dan ini penjelasan Syanawi yang unik. Wa misluhu intidoru kulli khairin. Nah, syarahnya Syanawi termasuk dalam mukaffirat adalah menunggu kebaikan. Menunggu semua kebaikan. Jadi ini orang menunggu dalam pandangan agama itu punya nilai. Apa nilainya? Menghapus dosa. Yang seringkali dalam perilaku masyarakat, menunggu itu sesuatu yang membosankan, bikin boring. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kalau menunggu kebaikan apapun, nunggu antrian, kalau sekarang yang PLT, yang bagian PLT, nunggu antrian dokter, nunggu antrian macam-macam itu, nunggu antrian kebaikan, maka dalam penjelasan Syekh Nawawi, dia bisa masuk dalam kategori ini intidorus sholat ba'da sholat, masuk dalam kategori mukaffirat. Jadi amal-amal yang bisa menghapus dosa. Demikian pengajian kita sehari-hari ini. Waktu sudah lewat, ternyata kita hanya membaca 1 makalah. Jadi makalah yang ke-8. Insya Allah lain waktu kita lanjutkan di makalah yang lain. Makalah yang ke-9. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, pengajian kita sehari ini, semoga bantu semuanya. Dan kalau ada yang mau disampaikan, dipersilahkan.